Bismillahirrahmanirrahim. Mawaqifu min hayatis sahabat. Sikap para sahabat dalam menjalani kehidupan. Di sini akan disampaikan kisah atau sikap perbuatan apa yang dilakukan para sahabat-sahabat Nabi yang agung di dalam bekerja untuk mencari rizki, untuk menjemput rizki dari Allah demi memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Summa inna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum afdalu ahlil ardi ba'dal anbiya'i salawatullahi alaihim. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang-orang yang paling mulia di muka bumi setelah para nabi. Salawatullahi alaihim, semoga Allah melimpahkan sholawat kepada mereka. Syiyaratuhum afdalus siyari wa ashrafuha wa maqamuhum arfa'ul maqamati wa a'laha. Riwayat hidup mereka ialah riwayat hidup yang paling utama dan mulia, serta kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan kedudukan yang tinggi. Sahabat Nabi orang yang paling mulia setelah Nabi, sehingga mereka layak pantas untuk menjadi tauladan bagi kita semua dalam bekerja untuk mencari rizki, untuk menjemput rizki Allah Subhanahu wa taala demi memenuhi kebutuhan hidup kita dan hidup keluarga kita. Haitsu qala fihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensifati mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqa ahadukum misla Uhudin dahaban ma balagha muda ahadihim wala nisfaihi." Andai salah satu dari kalian menginfakkan hartanya berupa emas sebesar gunung Uhud, hal itu tidaklah bisa mengungguli satu mud pun, satu genggam pun infak para sahabat atau setengahnya. Walau anfaqu ahadukum misal ardi dahaban ma balagha muda ahadihim wala nisfai. Dan seandainya salah satu dari kalian menginfakkan hartanya berupa emas sebesar bumi, hal itu tetap tidak bisa mengungguli satu mud pun atau segenggam dari infak para sahabat atau setengahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Keutamaan dan keunggulan sahabat itu sudah legal, sudah paten, disestempel oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka itu tidak bisa diungguli oleh orang-orang setelahnya di dalam keutamaannya, dalam amalnya, dalam ibadahnya, dalam keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hunna nusbitu ba'dam min mawafiqihim wa ahwalihim ma'al kasbi wa talabi rizki. Wa hunna di sini kami penyusun akan menyebutkan sebagian sikap dan keadaan para sahabat dalam bekerja dan mencari rezeki. Di sini akan disampaikan tentang sikap-sikap para sahabat Nabi dalam mengenai hal tanggung jawab mereka memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Fasaiduna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu alladhi ajma'al muslimuna lahu bis-shawabi fi fi'lihi wa bil 'adli fi jami' hukmihi afdalul khalqi ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam fi dinihi wa aqwamuhum bi amrihi. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an
yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam bahwa sikapnya ialah hal yang benar. Apa yang menjadi sikap beliau adalah hal yang benar. Dan ketentuan hukumnya, apapun yang diambil kebijakan beliau, hukumnya ialah hal yang adil. Dan beliau disepakati oleh umat bahwa beliau adalah makhluk yang mulia setelah Nabi Muhammad SAW di dalam menegakkan agama dan menjalankan perintahnya. Karena man amruhu lamastukhlifa wa ajma'al muslimuna ala amrihi an ra'a sa'ya ala ahlihi amrun labuda minhu wa sabilan la yahsunu tarkuhu famadu ila suq muktasiban lahum wa sa'yan alaihim. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, meski demikian beliau tetap bekerja, dan bahkan setelah beliau diangkat sebagai khalifah, sebagai pemimpin umat Islam, menggantikan Nabi Muhammad SAW, beliau tetap mempunyai pendapat. Beliau berpendapat bahwa mencari nafkah, bekerja, mencari perekonomiannya adalah bagian yang harus ia lakukan. Mencari nafkah bagi keluarga ialah hal yang harus dilakukan dan tidak bisa ditinggalkan. Itu pendapat beliau, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Fa'adrakahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis suq. Pada suatu saat, meskipun beliau seorang khalifah atau seorang pemimpin umat Islam, beliau masih pergi ke pasar untuk bekerja. Seperti biasa sebelum menjadi khalifah, biasa aktivitas ke pasar untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Dumadaan fa'aqdrakahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis suq faqalu lahu. Sahabat-sahabat beliau atau sahabat Nabi yang lain yang menjumpainya sahabat Abu Bakar di dalam pasar, mereka itu berkata, menegur sahabat Abu Bakar. Faqalu lahu, ya khalifata Rasulillah, irji' fa inna 'alaika amrul muslimin wa masalihahum. Wahai khalifah Rasulullah, pulanglah, irji', kembalilah. Jenengan ngapain ke pasar? Jenengan ini adalah raja, jenengan ini adalah presiden, jenengan ini adalah pemimpin umat Islam, pengganti Nabi. Jenengan teng kantor, jenengan di kantor, urusilah umat, urusilah kemaslahan umat. Jenengan seorang perlu ngode maring pasar. Ini sahabat-sahabat menjumpai sahabat Abu Bakar itu menegurnya, berkata begitu. Tapi apa yang dijawab oleh sahabat Abu Bakar mendengar teguran para sahabat itu? Faqala lahum afradu li fardhan fawafaqu faradiya bihi wa raja'a ila umurihim ba'da an ahkama amra iyalihi radhiyallahu an. Afradu li fardhan. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, keluargaku juga menuntut diriku untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tuh, gimana saya nggak ke pasar? Wong keluargaku juga butuh diopeni. Aku juga harus bekerja untuk mencari nafkah keluargaku. Itu jawaban sahabat Abu Bakar. Nah, ketika sahabat-sahabat mendengar jawaban sahabat Abu Bakar begitu, fawafaqu faradiya bihi wa raja'a ila umurihim ba'da an ahkama amra iyalihi radhiyallahu an. Maka para sahabat pun memaklumi dan menyetujui sikap Abu Bakar yang bersikukuh harus bekerja, harus ke pasar,
harus nyambut gawe. Maka setelah urusan keluarga telah beliau tuntaskan, beliau pun kembali mengurusi permasalahan kaum muslimin. Wa kadzalika kana Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an fi fadli wal qiyami bi auladi. Begitu pula Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mempunyai banyak keutamaan. Sudah masyhur keutamaan sahabat Umar. Bukan hanya disanjung oleh Nabi, juga Allah pun memujinya. Beliau termasuk dalam menunaikan kebutuhan anak-anaknya sama. Beliau juga sangat memperhatikan, sangat bertanggung jawab kepada perekonomian keluarganya, kepada kebutuhan ekonomi keluarganya. Fakana ya'khudhu qutahu wa quta iyalihi min baitil mal. Beliau sendiri yang membawa, yang mikul manggul makanan pokok miliknya dan keluarganya dari mal. Jadi ketika beliau mendapat gaji, jatah dari Baitul Mal berupa gandum, dia tidak seperti pejabat sekarang main tunjuk sana sini, main perintah ini dan itu. Tidak, beliau memikul sendiri dari Baitul Mal, gelem rekasa-rekasa sendiri, ngusung manggul bawa gandum untuk makan keluarganya. Subhanallah. Itu keteladanan sahabat-sahabat Nabi yang perlu kita tiru. Fakana ya'khudhu qutahu wa quta iyalihim baitil wa ruwiya anhu annahu qala hal tadruna man astahillu min hadzal mal saubaini lisyita wal qaidi wa dhuhran ahujju alaih wa qutu rajulin min Quraisyin laisa bi arfa'ihim wala bi awda'ihim. Beliau juga berkata, apakah kalian tahu sebatas apa harta dari Baitul Mal yang aku anggap halal bagi diriku? Sampai ngerti mboten? Emang saya itu mengambil seberapa bagian yang dibagikan untuk saya sebagai khalifah, gaji upah saya sebagai khalifah dari Baitul Mal, yang menurut saya itu memang layak saya terima dan tidak berlebihan, tidak kurang dan tidak berlebihan. Apa yang beliau ambil? Yaitu 2 baju untuk musim dingin dan panas, klambi loro yang dipakai setiap hari di musim dingin. Lalu ketika musim panas, beliau hanya punya 1 baju yang beliau kenakan, yaitu baju musim panas. Dan beliau juga butuh kendaraan. Walaupun beliau seorang raja, seorang khalifah, seorang pemimpin umat Islam, tidak menuntut diberi fasilitas kendaraan yang mewah, yang bagus. Tidak, dia hanya mengambil kendaraan yang hanya layak untuk ditumpaki, layak untuk dinaiki dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Jadi dia tidak mengambil jatah yang berlebihan, tidak mengambil jatah atau menuntut fasilitas yang berlebih dari negara. Sama sekali tidak seperti itu beliau. Wa kana yaqulu wallahi ma adri ayahillu lidzalika amla. Itu saja, beliau hanya sedikit sekali mengambil jatah, mengambil bagian dari gaji beliau. Beliau itu sempat-sempatnya masih berkata, masih berkata, apa perkataan beliau? Wallahi ma adri ayahillu lidzalika amla. Demi Allah, aku masih khawatir harta yang aku terima dari Baitul Mal, gaji yang saya dapat, gaji yang saya terima dari milik negara, dari harta negara, dari Baitul Mal itu halal atau tidak. Beliau masih meragukan itu. Beliau kok masih takut mengambil jatah beliau,
karena waroknya beliau. Amma Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu an fakana misluhuma fil afdal wal qiyam bil amr walaqad kana ahadatu jadi sahabati wa aghnahum wa qasasuhu masyhuratun ma'lumah wa kana qasasuhum masyhuratun ma'lumah. Adapun Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab, beliau mempunyai keutamaan yang sama dengan Abu Bakar, mempunyai keutamaan yang sama dengan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Semangatnya, keikhlasannya, kesemangatan beliau dalam menekan perintah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diragukan lagi, sama seperti dua pendahulunya. Dan beliau adalah salah satu pedagang sukses. Dia adalah saudagar kaya dan termasuk orang yang terkaya di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita beliau masyhur dan sudah terkenal. Wa kadzalika Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, sahibul fadli wad din wal ilmi wal hilmi, kana yastaqid dalwa bitamrah wa kana lahu nadihan yang kulu alaihi mal idkhir. Begitu juga sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, sahabat yang mempunyai keutamaan dan ketaatan dalam menjalankan agama. Beliau dijuluki sebagai Zainal Abidin. Sahabat Ali terkenal dengan keilmuannya yang luas, juga kebijaksanaannya. Meskipun demikian, beliau seorang khalifah, seorang pemimpin muslimin, seorang raja orang-orang Islam. Beliau itu masih mau bekerja buruh panggul. Beliau itu nimba banyu, buruh ngangsu, buruh mengambil air dengan imbalan upah kurma. Sahabat Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali karamallahu wajhah, kana yastasqi dalwa tamrah. Jadi beliau itu masih ngode, masih bekerja sebagai kuli panggul ember isi banyu dengan upah kurma. Wa kana lahu nadihani yang kulu alaihi mal idkhir. Lalu modalnya sahabat Ali dalam bekerja itu hanya bermodal 2 ember, yang ketika 2 ember itu penuh, maka ember itu dipikulnya dengan kayu, dipikul. Ngode mencari penghasilan. Niki sahabat Ali, padahal subhanallah beliau itu adalah menantu Nabi, sepupu Nabi, dan sahabat Nabi, termasuk dia juga adalah khalifah keempat, pemimpin umat yang keempat setelah Utsman bin Affan. Itu adalah kisah-kisah para sahabat Nabi tentang semangat beliau, tanggung jawab mereka di dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, ekonomi keluarganya. Walamma akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Amir bin Rabi' wa Abdurrahman bin Auf, qala Amir li Abdurrahman, hada syatru mali wali imra'atani unzilu laka an wahidah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan sahabat Amir bin Rabi' radhiyallahu anhu dari kalangan Ansor dan Abdurrahman bin Auf dari Muhajirin, setelah mereka dijadikan saudara oleh Nabi, Amir itu berkata kepada Abdurrahman, ini sebagian hartaku untukmu, separuh ngeding, kata beliau. Dan saya mempunyai 2 istri.
satu istriku nanti akan saya ceraikan, silahkan kamu nikahi, kata Amr. Lalu apa jawab Abdurrahman? Faqala Abdurrahman, la hajata li fi dhalika, dulluni ala suq. Jawabnya Abdurrahman bagaimana? Abdurrahman bin Auf itu menolak. Beliau menolak pemberian dari sahabat barunya, saudara barunya, yaitu Amir. Dia berkata, aku tidak butuh itu pun boten usah. Tidak usah, aku tidak butuh itu. Tolong tunjukkan saja. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Di mana pasarnya? Jadi beliau tidak mau menerima pemberian dari sahabat barunya, saudara barunya, yaitu Amir bin Rabi' radhiyallahu anhu. Famadha ila suqi muktasiban ala nafsih fa'ada wa qad asaba syai'an min samnin wa qatin. Wa dzalika lama alimahu Abdurrahman min fadil kasbi wa fadil harakah li talabil rizqi fa asarul kasba ala mali tayyib li rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la syakka fi amrihi wala fin nufusi minhu subha. Abdurrahman bin Auf menolak pemberian Ammar bin Rabi' radhiyallahu anhu sebab beliau mengetahui keutamaan, fadilah dan kemuliaan dalam mencari nafkah, dalam bekerja, dalam beraktivitas sesuai profesinya. Mengetahui betapa besarnya keutamaan bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan hidup keluarganya. Maka beliau lebih memilih bekerja daripada menerima harta yang baik dari sahabat barunya, saudara barunya Amir bin Rabi'. Pemberian dari Amir bin Rabi' yaitu salah satu sahabat Nabi SAW yang tidak diragukan lagi kehalalannya. Pasti kalau dia sahabat yang benar-benar wara, pasti harta itu harta halal. Tapi tetap Abdurrahman tidak menerima. Dia lebih milih bekerja sendiri daripada menerima dari pemberian orang lain. Fahadihi amsilatun wa adilatun ala syarafil kasbi wal harakah fi talabir rizki min fi'li akabiri ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah beberapa contoh dan bukti akan kemuliaan bekerja dan bergerak mencari rizki yang telah dilakukan oleh para pemuka, para pembesar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ja'at tabi'un fasalaku hadan nahjal qawim radhiyallahu anhum wa ardahum summa man ba'dahum minas salafil ummah wa a'lamiha minal ulama'is salihin. Begitu juga para tabi'in, generasi setelah sahabat, dan para salaf, leluhur-leluhur kita, leluhur para ulama-ulama terdahulu, juga para ulama dan sholihin yang menempuh jalan yang telah ditempuh para sahabat Nabi dalam bekerja mencari nafkah. Mereka sama, mereka tidak gengsi, mereka tidak malu menjalani profesinya dalam upaya menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Islam itu memerintahkan umatnya untuk produktif. Tidak umat yang hanya menengadakan tangan mengharapkan uluran pemberian dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala bersabda, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Merekalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjuk mereka. Surat Al-An'am ayat 90. Maka semangat kerja para sahabat
dalam bekerja, mencari rizki Allah, menjemput rizki Allah, layak untuk kita contoh, layak kita untuk teladani. Insya Allah di kajian yang akan datang kita akan sampai pada masalah atau bab tentang mafatihur rizki wal asbabul ghina, kunci rizki dan bagaimana kita bisa membuka jalannya kekayaan. Akan dibahas tentang kunci-kunci mencapai kesuksesan, kunci